A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shlahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kami bahagia sekali akhirnya bisa kembali silaturahim perdana kelas Humaira di tahun 2022. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Di weekend ini bisa jumpa lagi. Selamat bergabung bagi yang sudah bagi yang pertama kali ikut serta dalam webinarnya Humaira, dan semoga sehat selalu bagi yang memang sudah sekian kalinya untuk hadir ya. Bahagia sekali. Nanti kita cari tahu kenapa sih kalau yang sudah pernah ikut pengen ikut lagi ya. Mudah-mudahan. Nah, hari ini alhamdulillah kita berkumpul yang pertama yang pasti muslimah semuanya ya. Nanti kalau ada apa-apa hati-hati nih. Yang kedua, kita sore hari ini tidak lama, sekitar 1,5 jam ke depan kita akan cari tahu nih, kita akan lebih memaksimalkan lagi di webinar kita hari ini yang temanya adalah empowering mentality. Apa sih empowering itu ya? Dan apa sih yang mendorong sahabat semua? Saya izin manggil sahabat semua ya, karena sini kan beragam usianya, tadi sudah dicek di grup ya. Mulai dari yang 17, 20-an, 30-an, dan mantan 17 tahun. Jadi seragam saja saya panggilnya sahabat hati, sahabat muslimah semua. Ya, oke. Sebelum kita mulai, kalau yang sudah pernah ikut webinar kita, pasti tahu nih kebiasaan kita. Sebelum mulai, pastikan semuanya tersenyum terlebih dahulu. Coba, mau lihat dong senyumnya? Oke, senyum. Yang di balik videonya off juga pastikan tersenyum. Coba. Dicek lagi senyumnya. Oke, alhamdulillah. Tahan terus senyumnya, tahan. Sampai 10. Siap, saya hitung ya. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tahan, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang dalam hitungan ketiga, sapa sahabatnya yang ada di kanan, kiri, atas, bawah layarnya masing-masing dan doakan mereka. Silahkan dibuka audionya semua. Silakan saling mendoakan dengan sahabatnya, kanan, kiri, atas. Assalamualaikum. Kami persilakan untuk Alhamdulillah, selamat datang. Sehat semua, Budi. Nah, Bunda Wiwik, fi amanillah ya. sehat ya. Oke. Fi amanillah Bunda. Bunda Siti, bahagia Bunda Evi. Alhamdulillah. Nah, kita yel dulu nih semuanya nih. Tersenyum. Coba semuanya pastikan, katakan saya sehat. Saya sehat. Semangat. Saya sehat. Bahagia. Bahagia. Bahagianya pastikan tersenyum juga dong. Bahagianya perlihatkan dari wajahnya yang terus melebar. Sekali lagi, saya sehat. Saya sehat. Semangat. Semangat. Bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dong buat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat semua, salam kenal. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri. Insyaallah hari ini yang ingin berbagi dengan sahabat semua adalah saya dengan Tika, kemudian didampingi oleh sahabat saya Coach Feni. Kami dua-duanya adalah murid dari Dr. Ari Ginanjar Agustian ISQ. Kalau ada yang sudah pernah ikut ISQ ya, mungkin banyak programnya. Nah, apa hubungannya dong Humaira dengan ISQ?
Jadi kami selain menjadi trainer ESQ, kami pun menggagas semula Coach Feni asrama khusus muslimah remaja di Depok yang tentang fokusnya edukasi kepribadian muslimah. Nah, di pandemi ini yang kurang lebih sudah 2 tahun, kami melakukan online. Tapi online-nya itu selain kepada remaja muslimah, tapi kami membersamai para muslimah orang tuanya juga. Alhamdulillah sudah sampai angkatan ke-8 selama 2 tahun terakhir. Dan ini adalah acara perdana kita di tahun 2022. Mudah-mudahan nanti yang akan kami sharingkan yang tidak banyak tapi menambahkan amunisi di tengah situasi yang memang sedang kita hadapi bersama-sama. Ya, yuk sebelum kita mulai kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sahabat semua, saya pingin tanya nih, yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini, pandemi ya, kalau pandeminya mungkin sudah biasa nih, sudah berlangsung selama 2 tahun. Tapi masih menemukan tantangan apa sih sahabat semua? Boleh dong dituliskan di kolom chatnya. Oke, boleh dituliskan di kolom chatnya, nanti saya bantu bacakan. Yang pandemi yang sudah terlalui di 2 tahun ini, sekarang masih ada tantangan apa ya kira-kira? Wah, panjang nih kayaknya curhatnya nih. Hal apa yang menjadi kendala dalam situasi saat ini? Masih ada rasa takut ya, walaupun sudah 2 tahun kita menghadapi pandemi. Oke, apalagi yang lain? Was-was melepaskan anak sekolah jauh, katanya. Belum bisa memulai berkreasi lagi. Oke. Kemudian padahal sudah ada hilal katanya akan 100% ya sekolah ya. Tapi masih aja ada sebuah rasa yang kurang nyaman. Mengejar ketertinggalan namun masih ada kekhawatiran. Oke. Kerjaan nih katanya ya. Apa nih pekerjaan nih? Kurang detail. Masih selalu gelisah katanya. Masih merasakan ada kegelisahan. Walaupun sudah tidak terasa 2 tahun ya kita lalui ini. Oke, yang lain boleh dituliskan. Masih suka insecure sama diri sendiri yang ujung-ujungnya cemas katanya. Masih terhambat aktivitas sosial. Oke, karena masih dibatasi ya kita untuk bisa berinteraksi. Income-nya berkurang katanya. Oke. Belum bisa taklim pengajian offline dari rumah ke rumah atau ke masjid. Ya, rindu ya kayaknya ya, kumpul di taklim, kumpul di kajian. Di mall udah rame kayaknya ya, tapi untuk kelas-kelas belajar masih serba terbatasi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang menjadi tantangan sahabat semua yang disampaikan di kolom chat terwakili dengan apa yang bisa kami sharekan sore hari ini. Ya. Nah, kalau tadi kan kondisinya terkait memang yang kita rasakan sendiri ya. Kalau pertanyaan selanjutnya saya tanya seperti ini, kira-kira sahabat semua menjawab apa? Oke. Kalau dalam kondisi yang kita masih was-was, kalau dalam kondisi yang kita masih gelisah, masih ada rasa takut, kemudian merasa income-nya jadi berkurang, kira-kira menyampaikan pesan ini kepada anak-anak kita seperti apa sih? Anggaplah kita semua sudah punya anak ya, atau bahkan kepada cucu, kalau memang tertitipi cucu saat ini. Biasanya gimana sih kalau kondisi yang kita alami nih? Gimana cara sahabat semua menyampaikan pesan-pesan tersebut?
Boleh dituliskan lagi di kolom chat. Kita coba interaktif dulu. Kita coba gali dulu dari kebutuhan sahabat-sahabat semua di webinar kita sore hari ini. Kalau tadi kan tantangan yang masih kita hadapi nih. Dengan menghadapi tantangan tadi, bagaimana dong cara kita mengkomunikasikannya kepada anak-anak kita? Karena kan ibu-ibu perempuan tidak jauh dari anak-anak ya. Oke. Boleh dituliskan lagi di kolom chatnya. Panjang nih kayaknya. Belum keluar, tapi boleh keluar, tapi tetap dengan prokes. Jaga diri masing-masing. Tukang ini. Pada anak-anak sendiri maupun anak orang menjaga kesehatan diri, menjalani prokes optimal dan berusaha tidak membawa virus dari luar ke rumah. Harus lebih sabar dan banyak aktivitas di dalam rumah. Prokesnya ketat. Dijalani aja, sabar ya. Oke. Memberi pengertian kepada anak walau dalam kondisi pandemi ini tetap harus semangat dalam belajar, bersosialisasi tapi dengan tetap menjaga prokes. Lebih hati-hati beraktivitas di luar dan jaga jarak serta jaga prokes. Oke. Rata-rata sahabat semua di sini berkomentarnya, berkomunikasinya, menyampaikan tentang prokes kepada anak-anak kita karena menghadapi pandemi. Ya. Tapi pernah nggak begini? Nggak ada situasi apapun, tiba-tiba kok kayak bawaannya kesel terus. Pernah nggak ada yang pernah merasakan seperti itu? Terus anak-anak itu nggak melakukan apa-apa, tapi kok kayaknya bawaannya pengen ngomel aja sama ini anak gitu. Pernah nggak dalam situasi yang kita jalani selama 2 tahun ini? Kemudian pernah banget katanya. Terus gini nih, kita dalam kesendirian nih, terutama perempuan ya, tiba-tiba celek nangis nggak jelas gitu ya. Kalau ditanya kenapa, bingung. Ditanya nangis nggak ngerti kenapa, tapi kok rasanya sepi dalam keramaian. Nah, sering, Masya Allah. Inilah perempuan ya, uniknya. Oke. Karena itu, untuk sekarang sudah berkurang rasa itu, Alhamdulillah. Namun ada juga yang memang ada sebuah rasa yang kurang nyaman, tapi kita pun tidak bisa mendeskripsikan ini kenapa gitu ya. Ini kok rasanya segala tuh salah gitu. Rasanya, nah betul, masih suka kesulut emosinya sama anak-anak. Padahal simple misalnya ya, anak-anak cuma minta sesuatu yang sederhana, tapi ya karena kita kelelahan, karena kita kayaknya merasakan sebuah rasa yang kurang nyaman, akhirnya kok jadi reaktif gitu ya. Kayaknya kok jadi tiba-tiba nada suaranya naik sekian oktav gitu ya. Insya Allah. Nah, karena itu hari ini kalau yang sudah pernah mengikuti webinar Humaira, mungkin yang ini adalah tema baru. Biasanya kan sebelumnya kita membahas bagaimana sih menjaga mental tetap positif. Nah, kalau yang sekarang temanya adalah empowering mentality. Apa sih empowering mentality itu? Kenapa sih kita harus punya empowering mentality? Dan apa manfaatnya ketika seorang muslimah perempuan bisa mampu menjaga dan berhasil memiliki empowering mentality. Karena itu, insya Allah yang akan kita bahas, nanti kita bergantian aja ya, selain saya, akan disampaikan pula oleh Coach Feni. Silakan Coach Feni. Jazakillah khair Coach Tika, suaranya terdengar? Assalamualaikum. Oke, terdengar ya. Oke, kalau terdengar, boleh di komen dulu sebelum saya sapa sahabat semuanya.
Oke. Terdengar Bunda. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bahagia sekali bisa kembali berjumpa dengan bunda-bunda sahabat. Tadi Coach Tika sudah mengawali ya perjumpaan kita. Boleh sahabat semua supaya kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Insya Allah yang terbaik pastinya dari Allah. Kita sampaikan terlebih dahulu. Kita ucapkan bersama-sama. Kita baca, lafazkan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan ya, apa tadi yang sudah dimulai dan dituangkan dalam bentuk chat tadi, tentunya saya izin menyapa dulu sahabat-sahabat yang rutin hadir ya, Coach Tika ya, yang sudah jadi alumni juga untuk program kita, yang alhamdulillah Allah izinkan di tahun 2021 kemarin, berjalan sampai 8 angkatan, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sehat walafiat bunda-bunda semua. Saya izin tak bisa menyebutkan satu persatu, namun di webinar kita juga terlihat yang on cam ini sepertinya pernah juga gitu ya hadir, dan mudah-mudahan semuanya apa yang kita upayakan ini bermanfaat bagi diri kita dan tentu saja di lingkungan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, boleh silahkan sahabat semuanya berikan. Kalau tadi kan Kustika udah hitung nih senyumannya. Sekarang pertahankan senyumannya di depan layar yang alhamdulillah yang sudah bisa on cam, karena ini salah satu kunci ya bagi kita semua untuk mendapatkan solusi. Nah, kita sekarang lagi belajar berlatih untuk fokus kepada solusinya. Setuju ya, sahabat semua ya? Tadi kita menangkap beberapa hal yang menjadi kendala, dan itu semuanya terungkap dari perasaan-perasaan yang kalau kita istilahkan itu, ada yang menyebutkan tuh emosi yang negatif, tapi kita jauh lebih bisa mendalami, memaknai bahwa itu adalah kondisi-kondisi yang tidak memberdayakan diri kita. Oke, sepakat nggak sahabat? Sepakat ya. Jadi seperti cemas, ketakutan, gitu ya, kekhawatiran, kemudian akhirnya lahir dari penyampaian yang lebih ke tentang bagaimana menjaga diri ketika di luar, gitu ya. Sebenarnya itu baik ya. Tujuannya baik gitu. Namun mungkin boleh kita cek masing-masing nih, sahabat, gitu ya. Kita cek masing-masing apakah saat ini ketika kita merasakan hal-hal yang belum nyaman, gitu ya, emosi yang belum nyaman itu, kemudian bagaimana sih kita mengkomunikasikan apa yang sebenarnya kita inginkan terhadap pikiran kita itu, dan ditangkap oleh orang-orang di sekitar kita itu seperti apa. Nah, gitu ya. Contoh nih, misalnya seperti ini. Bundanya ingin menyampaikan bahwa harus berhati-hati kalau misalnya kamu di sekolah ya nak, karena sekarang sudah peralihan ke offline. Kemudian bagaimana sih cara Bunda menyampaikannya? Apakah gitu ya sudah dalam keadaan stay cool, ya, keep calm gitu ya, tenang, atau kata-katanya mungkin sama gitu ya, hati-hati, tapi terasa gitu ya di dalam dirinya, dan sampai di telinga anak-anak itu seakan-akan dalam tanda kutip mungkin mengancam gitu ya. Oke. Paham ya maksudnya di sini ya? Jadi dari bahasa yang kita sampaikan, dari tekanan suara yang kita keluarkan gitu ya, apakah anak-anak menerimanya itu membuat mereka happy gitu ya, atau justru membuat mereka jadi justru juga takut karena bundanya takut
Nah, kira-kira yang mana nih yang lebih sering terjadi? Boleh tulis di chat. Ya, ini penting kita sadari dulu ya, sahabat. Ya. Apakah masih pakai menggunakan awas ya, nanti kalau seperti ini ya. Oke, kalau ada temannya yang nggak pakai masker, wah misalnya seperti itu ya. Oke, boleh, silahkan. Yang mana yang lebih sering menurut sahabat? Karena kan pastinya ketika kita menyampaikan pesan, terutama tentang menjaga kesehatan di luar itu ada rasa was-was, ada rasa takut yang kita pikirkan, betul ya, sahabat ya? Gitu ya. Oke, kira-kira menurut sahabat kita bayangkan ini kita jadi anaknya. Nah, kira-kira kita yang jadi anaknya ini nerima pesan dari ibunya, gitu ya? Apa sih yang juga difikirkan oleh anak-anak kita? Ya. Oke. Boleh dituliskan, kira-kira apakah anak kita menjadi tenang, gitu kan? Atau ke anak kita malah jadi, aduh serba salah, nanti kalau ini mama marah, kalau aku buka masker nanti nggak aman, nanti aku, gitu ya. Oke, terus seperti apa? Oke, boleh. Ya, kita boleh pilih ya, yang tadi ada angkat tangan. Suka miskom katanya. Suka miskom. Bu Tia raise hand nih, Coach Tika. Oke, boleh. Lagi kayaknya kepencet. Oke, boleh ditulis di chat ya. Langsung boleh. Selama ini gimana sih menyampaikan perasaan kita kepada anak-anak kita? Lebih banyak dengan cara seperti apa? Boleh. Kita gali dulu nih yang sering terjadi atau pengalaman sendiri gitu ya. Kan kita sebagai ibu kadang suka pengen dipahami kan, tapi bagaimana memahamkan kepada anak? Kadang kita sampaikan dengan nada tenang, tapi tetap kebaca sama anak khawatir, juga posesif katanya. Posesif mungkin. Oke. Takutan katanya anaknya gitu kan, maksudnya menyampaikan kekhawatiran malah jadi energi yang sampai mereka jadi takut. Betul. Oke ya. Oke, bagaimana bunda-bunda yang lain? Gak hanya sama anak ya Bun, mungkin sama orang tua gitu ya. Sama suami, sama pasangan, betul. Ya, apa yang menurut sahabat gitu yang lebih sering muncul nadanya, caranya gitu ya. Karena ini penting. Kalau saya yang paling sering itu biasanya nyuruh anaknya paling kecil mandi tuh. Suka spontan. Ya udah kalau nggak mandi berarti nggak dapet jajan. Nah, oke. Kalau itu tuh kutip ancaman ya buat ancaman mereka. Ya, Masya Allah. Akhirnya mandinya karena harus pengen jajan gitu. Oke, Masya Allah. Masya Allah itu melatih itu. Oke, betul ya. Karena mungkin ada masalah keterbatasan waktu juga mungkin ya, ketika ya di situ ya kita harus mengerjakan banyak hal, gitu kan? Waktunya juga kita anggap ini hanya sekian menit gitu ya, tapi kita harus menyelesaikan banyak pekerjaan misalnya. Bunda Yani, Coach Tika mungkin yang bekerja juga ya, Coach Fanny. Betul. Udah ibu yang bekerja itu kan in a rush gitu, pagi-pagi gitu. Kadang pakai bahasa yang lebih instan, cepat keterima, tapi sebetulnya banyak ininya. Iya, bumbunya banyak ya. Yes. Oke, kalau enak jadi bagus, tapi masalahnya jadi nggak enak gitu ya. Oke, gimana? Mungkin berlebihan sehingga sering berkata jangan ini, jangan itu, katanya otomatis. Ya, jadi seperti melarang serba tidak boleh gitu ya. Bunda Yani sepertinya yang raise hand nih. Coach Sika mau bicara langsung atau bagaimana? Yang sudah raise hand, boleh dibuka audionya? Assalamualaikum. Oh well, Masya Allah. Iya, waalaikumsalam Bun. Kangen Ustaz. Oh Masya Allah nih Bunda Yani nih di Berlin ya Bun. Masya Allah. Lah, maaf, baru selesai ini ya. Silakan Bun. Kalau saya kecenderung kayak nakutin ya, spontan gitu kan, kalau misal disuruh wudhu, ya lama sekali kan bawa apa gitu. Ya udah lama-lama aja di kamar mandi gitu. Ibu bawain ini kasur, bawain tempat ini gitu kan, tidur aja di kamar mandi gitu. Terus saya matiin lampu, Nadia jadi ketakutan. Iya, Masya Allah. Akhirnya jadi takut gitu ya.
Iya, ya. Ananda, oke. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Yani sudah mau berbagi gitu ya pada kita. Tentunya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nih. Apa yang sebaiknya, apa yang sudah bagus kita lanjutkan gitu ya. Apa yang mungkin kita masih stuck. Bagaimana ya caranya kita mengolah ini semua gitu kan. Sehingga bukannya mengirimkan hal yang tidak nyaman lagi, tapi ini akan memperbaiki. Ya, jadi nanti di sini empowering itu adalah sesuatu gitu ya, kondisi yang memberdayakan kita nih sahabat gitu ya. Namun bukan hanya kita yang menjadi berdaya, namun orang-orang di sekitar kita pun insya Allah kita upayakan juga berdaya ya. Oke, Bu Dewi, Bu Widya ya ini ya sampaikan. Anak suka nanya-nanya, boleh tidak melakukan apapun kepada kita ya. Ya kalau anaknya memang usia yang memang perlu kita gali gitu ya, apa critical thinkingnya, berpikir kreatifnya ini perlu disalurkan ya Bun gitu ya. Perlu kita jaga fitrahnya sehingga dia terus berkembang gitu ya kreativitasnya insya Allah. Oke, kadang-kadang dengan menanya ini kitanya yang jadi nggak sabar. Ada sahabat yang mengalami hal yang sama? Ada kali ya? Oke. Nah, sekarang mari kita lihat kalau misalnya beberapa hal yang terjadi di dalam diri kita ketika kondisi-kondisi yang tidak nyaman itu terus hadir di dalam diri kita, maka kita sebutnya itu adalah inner critic. Kita langsung ke inner critic, Coach Tika. Oke. Apa itu inner critic? Ya, tadi ya, seperti di awal, sahabat-sahabat menyampaikan bahwasanya masih cemas, bahkan mungkin masih insecure gitu ya. Kalau diklik lagi bisa, Coach Tika, tulisan inner critic-nya? Apakah muncul? Ya. Oke, coba dicek ya. Kita hari ini mendiagnose diri kita sendiri. Kira-kira sering nggak muncul di dalam diri kita sering apa ya mencap diri kita dari yang melabeli gitu ya, mencap diri kita. Ya saya memang ibu yang nggak pantas bicara dengan tenang. Memang saya ibu yang pemarah, ibu yang selalu membuat anak saya jadi lebih cemas dari saya sendiri gitu ya. Itu melabeli diri. Atau mungkin kita menghasut diri kita. Gitu ya. Kita karena kita tidak menerima gitu ya, akhirnya menghasut dan banyak hal-hal yang dengan hasutan ke dalam diri kita pun menunda hal baik untuk dilakukan. Pernah nggak seperti itu sahabat? Ya, kita sama-sama coba diagnose gitu ya. Oke, atau kita sering nggak menyalahkan diri kita kan? Kayak gini lagi kan, suami marah lagi kan sama saya, ya emang saya sih yang salah, saya nggak pernah benar gitu kan. Oke, anak saya bilang mama tuh salah, mama itu nggak ngertiin aku gitu. Akhirnya mamahnya, ibunya, uminya, ya umi, gitu ya, merasa nggak berharga gitu ya. Belum lagi kita pun meremehkan diri kita sendiri. Pernah nggak muncul suara-suara di dalam diri mengatakan bahwa kalau meremehkan itu contohnya seperti apapun kira-kira. Saya ingin lebih interaktif nih. Ada Bunda di sini yang kita sebut namanya ya. Boleh di unmute ya Bun. Ada Bunda Ella. Ella Kasih. Bunda Ella boleh nggak menyebutkan contoh? Pernah nggak ngerasain diremehkan, meremehkan diri sendiri? Kita yang suara yang muncul di dalam diri kita. Pernah nggak Bunda Ella? Saya bisa apa tuh? Misalnya gitu ya. Oke. Atau Bunda yang lain boleh. Ya, Bunda Ella sudah di-unmute. Suaranya belum terdengar, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada sih sendirilah dalam kesehari-harian tuh sering marah lah ya. Kesalahan ini sikit-sikit ingin marah. Ya. Ini memarahi ya, berarti Bunda Ella ya. Marah sama diri sendiri ya. Sendiri. Oke, Bunda Ella boleh tahu kami di mana ini? Di Pontianak. Di Pontianak? Pontianak. Oh, Masya Allah. Oke.
Bunda Ella ngerasa lebih sering memarahi diri sendiri? Mengapa biasanya kita nih sikit-sikit kok misalnya ketemu sesuatu yang apa tuh, yang tidak semestinya harus kita ketemu, ingin marah sikit-sikit, ingin marah ya tulis gitu. Oke. Bunda Ella lebih sering marah keluar atau marah ke diri sendiri? Di luar diri sendiri biasa. Nah, sama gitu ya. Tuh, Masya Allah. Oke, terima kasih sharingnya Bunda Ella ya. Ibu Ella, Masya Allah. Oke, ada lagi yang mau sharing? Boleh. Saya lebih senang langsung ya, dengar suaranya. Bunda Puji mungkin nih. Sepertinya saya pernah lihat juga nih Bunda Puji di webinar kita. Benar ya, Bun? Masya Allah. Boleh Bunda, boleh dipilih yang mana. Ini ada lagi satu lagi membandingkan. Gitu ya. Ya, saya enggak. Dia lebih bagus dari saya. Ini yang Kediri ya, Bun. Makanya inner critic. Apa mungkin yang pernah muncul, Bun? Gambarnya jelas nggak ya? Seperti kecil ya? Terdengar? Iya. Iya, kecil. Gambarnya kecil ya? Iya. Kita coba besarkan. Iya. Jelas nggak sekarang? Kurang. Karena udah berkurang. Ya. Silakan, Bun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang juga ada kejengkelan juga, Bun. Kalau pas lagi kita sudah bekerja mati-matian, kadang-kadang Insya Allah juga nggak dihargai gitu. Oke, berarti Kediri apa itu, Bun? Lebih kalau dari 6 yang muncul ini Kediri apa? Ya, menyalahkan. Kalau keluar pengennya marah, kalau di dalam hati pengennya jengkel terus gitu. Itu jatuhnya dari kejengkelan itu apakah seperti meremehkan diri sendiri atau menyalahkan diri sendiri? Ya, dua-duanya. Dua-duanya, Masya Allah. Iya. Oke. Dan itu masih terasa sampai sekarang gitu, Bu? Ya kerasa, tapi sekarang harus mulai dirubah diri sendiri. Oh, Masya Allah. Ya, Insya Allah ya, hari ini kan kita fokus pada solusi. Mudah-mudahan. Insya Allah kita mengenali dulu di awal ini ya. Mudah-mudahan salihah semuanya. Amin. Oke, terima kasih ya, Bun. Sharingnya. Oke, siapa lagi Bunda yang mau sharing? Dari 6 yang ada terlihat dari inner critic. Jadi apa yang muncul, suara-suara, pikiran, perasaan yang ada di dalam diri kita, gitu ya, yang memblokade atau menghambat, gitu ya. Jadi menghambat sehingga akhirnya nggak berdaya kitanya. Seperti itu. Oke, boleh. Siapa lagi mau sharing secara langsung? Bunda Lina sepertinya ya. Oke, silakan. Suka kesal ke diri sendiri gitu, masih ada perasaan suka membandingkan dengan yang lain gitu kan. Oke, contohnya Bun? Ya, mereka bisa, saya kenapa enggak? Contohnya dalam kondisi seperti ini tuh banyak teman-teman yang memang sama ya suka berkreasi lah gitu ya, suka kok mereka masih bisa gitu dengan kondisi yang sama, cuman kok saya belum bisa gitu. Itu yang masih. Artinya Bunda ketika membandingkan itu muncul perasaan yang seperti apa? Kan ada begini, ada mungkin juga dia membandingkan tapi jadi wah saya semangat, saya akan mencoba lagi. Atau ketika membandingkan melihat sesuatu yang lebih baik dari kita terus kemudian kita gitu. Ya, jadi kok begini saya. Jadi bukan ke diri saya jadi drop. Kenapa? Jadi tanda tanya besar, kenapanya besar gitu. Mereka bisa, kenapa saya kok selalu masih belum bisa. Jadi saya masih kenapa bertanya ke diri sendiri apa sih gitu, kendalanya apa, seperti apa. Ini itu masih sampai dengan sekarang. Terima kasih Bunda Lina. Energinya sampai ke saya soalnya gitu. Rasa kayak aduh gitu. Harus keluar nih dari sini. Rasa kayak gitu ya. Harus gimana gitu. Harus gimana gitu. Masya Allah. Oke, boleh kita terima dulu. Boleh yang lain, silahkan. Terutama bunda-bunda yang sudah on cam ya. Ini kesempatan ya Bun. Oke, secara kita lebih ke generalnya. Oke, silakan. Bunda Ningrum dan Bunda Siti boleh bergantian. Bunda Ningrum terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal kekhawatiran yang berlebihan kepada anak, sehingga
membuat apa ya, diri kita tuh akhirnya drop. Nah, itu saya alami sudah hampir 1 tahun, Bunda. Oke. Lebih ke yang mana? Kalau Bunda tadi lihat bagian dari kamu, atau mungkin keluar dari itu? Yang ada itu rasanya ada kecemasan, tapi saya sendiri tidak tahu dari mana. Oke, kecemasan adalah emosi ya, Bun, gitu ya. Berasal dari sesuatu yang kita ulang-ulang di pikiran kita, gitu ya, di dalam diri kita, dan kita percaya itu, gitu, atau menjadi belief, gitu ya. Kira-kira dari 6, mungkin ada di situ membandingkan karena kita merasa bersalah, menyalahkan diri, atau mungkin kita menghasut diri kita kepada keadaan yang tidak baik, atau mungkin tadi pilihannya kita marah sama diri kita, nggak terima, mungkin ada hal yang nggak kita terima, atau kita justru mencap diri kita. Yang mana kira-kira yang lebih kuat gitu ya? Mungkin istilahnya kalau belum menerima berarti arahnya ke marah bundanya. Betul. Sehingga karena gini, dari peristiwa itu kan akhirnya saya jadi sakit. Ya. Sakitnya itu seperti dibilang sakit pikiran, katanya pikiran apa, tapi saya merasa nggak mikir apa-apa. Tapi diri saya tuh sampai sekarang masih merasa belum fit gitu, makanya Bunda. Masya Allah. Iya. Masya Allah ya. Artinya kita mengenali dulu ya Bunda-bunda solihah semua gitu ya, supaya menyalahkan seperti apa ya, kok saya tidak segera sehat, saya kenapa gitu, seperti itu. Artinya di sini Bunda Ningrum tadi menemukan gitu ya, ada sesuatu hal yang belum diterima gitu. Begitu Bunda Ningrum? Iya. Oke. Artinya nanti Bunda Ningrum gali lagi gitu ya. Hal apa sih yang belum diterima itu sehingga akhirnya jadi kekesalan yang menumpuk, jadi marah gitu ya sama diri sendiri. Dengan marah itu akhirnya kecemasan hadir. Wah, Masya Allah ya. Panjang gitu ya. Emosi yang negatif hadir. Mungkin karena ini Bunda, karena sakit yang sudah terlalu lama dan mungkin masih belum waktunya mungkin ya. Saya pikirnya saya ini sakit apa? Nah, dengan berpikir seperti itu kan akhirnya apa ya, kegelisahan, kecemasan, sehingga mau melakukan aktivitas sebagai ibu, sebagai istri kan belum, sehingga apa ya, ke diri itu sepertinya. Baik Bunda Ningrum, Masya Allah. Oke, jazakillah khair. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita ini ya, saya terima dulu ya Bun, ya, terima dulu apa yang disampaikan oleh Bunda. Oke, silakan. Ada lagi Bunda tadi, Bunda Siti ya. Mana Bunda Siti? Silakan Bunda Siti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Coach, kalau aku kayaknya banyak deh di 6 ini. Masya Allah. Gitu ya. Kayak melabeli, kayak marah, kayak pokoknya banyak kayak keadaannya sih, karena mungkin posisi aku kan sekarang sebagai pembantu rumah tangga ya, jadi kayak aku kan bawa anak, terus kayak lebih tertekan gitu, aku tertekan dari pihak bos, pihak anak juga, namanya anak kan ya, seenaknya aja, sedangkan usia aku berapa harus anaknya Bu? 5 tahun. 5 tahun, iya. Sedangkan kan aku posisi harus menengahi antara anak dan harus menjaga perasaan. Jadi lebih ke insecure, kayak jadi ke anak lebih marah kayak gitu. Iya. Terungkapkannya gitu, terlampiaskannya itu kepada orang-orang dekat gitu ya Bun ya. Ke anak sih intinya. Ke anak gitu ya, Masya Allah. Ya kan. Karena ikut menginap juga kan di sini, cuma ya itu posisinya kayaknya sih dari lebih ketertekan itu karena harus menengahi antara dua itu. Iya, Masya Allah ya. Oke, mudah-mudahan Allah kuatkan ya, Allah sehatkan semuanya. Oke, kita tadi bisa mengambil ya dari beberapa sharing sahabat kita yang hadir, kita nggak pernah tahu gitu ya. Boleh jadi mungkin doa-doa kita yang dikabulkan Allah, kita minta kan ya pasti sama Allah, Allah tolong bantu saya gitu ya, benar ya sahabat gitu ya. Dan kita harus perlu yakin nih Allah
sedang proses gitu ya, dalam pertolongannya Allah ini memberikan kesempatan kepada kita, dan atas izinnya kita dipertemukan di webinar ini. Insya Allah ya bunda-bunda salihah gitu ya. Dan kami pun kami perantara saja, artinya kita saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan satu sama lain. Karena setiap ujian yang Allah berikan, ya memang berlaku kepada kita sebagai takdir indah buat kita. Sepakat nggak Bunda? Bahwa Allah itu memberikan segala sesuatu ini sebenarnya baik atau indah dan untuk kita pahami. Betul ya? Masya Allah. Nah ketika tadi kita sudah menemukan apa sih sebenarnya gitu ya, hambatan, kendala yang mungkin sering kita terus upayakan. Bahkan mungkin ini juga ada hubungannya dengan pengalaman masa lalu. Betul ya, Bun? Ya. Mungkin dulu juga kita pernah diperlakukan dengan cara dibandingkan oleh orang tua kita. Di sini kita tidak perlu menyalahkan, namun memang inilah sebuah kenyataan proses perjalanan kehidupan kita yang harus kita terima. Betul ya, Bun ya? Betul. Kita pernah mungkin tadi ya dibandingkan dengan kakak, saudara, atau orang lain. Atau mungkin kita yang memang sering mendapat ucapan perlakuan yang kasar gitu kan. Atau boleh jadi terancam gitu ya. Kita mungkin di satu kondisi gitu. Merasakan diri sangat gak bisa kemana-mana karena dengan ancaman itu gitu ya. Insya Allah. Belum lagi labeling-labeling yang akhirnya membuat kita apa iya aku begitu ya? Kamu itu bodoh, kamu itu nggak bisa apa-apa, kamu itu gitu ya. Auzubillah min dzalik. Masya Allah gitu ya. Kita terima, dan itu sampai hari ini itu masih muncul bahkan bentuknya ke dalam diri kita gitu ya. Atau juga bisa jadi nggak tertampung lagi ke dalam diri kita, tertumpahkan, terluahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Tadi seperti contohnya Bunda Siti tadi ya. Ke anak kenanya, bisa ya Bun? Ya. Artinya ini sedang membuat pola yang sama gitu kepada generasi kita. Pertanyaannya, apakah kita mau ini terus berlanjut dengan pola yang tidak tepat itu, bunda-bunda sayang? Tentu tidak ya. Oke, jadi kita sepakat bahwa ini perlu ada tindakan yang harus kita lakukan. Setuju nggak? Iya. Iya, pengen berhenti dari pola seperti itu, setuju semua. Gak ada yang mau dalam kondisi yang kita seperti tadi ya, pikiran-pikiran yang tidak memberdayakan atau perasaan yang tidak memberdayakan juga. Oke, kalau begitu kita bilang sama diri kita, oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikuti ya, bunda-bunda salihah semuanya. Bismillah, boleh masing-masing kita berdoa minta ke Allah. Ya Allah, izinkan ya Allah, apa yang berlaku di dalam hidupku selama ini, izinkan aku menerimanya, aku menyadarinya ya Allah, sebagai takdir indah darimu. Ya Allah, izinkan pula, jika ini telah berlaku kepada diriku, maka tolong angkat ya Allah, tolong alihkan rasa atau pikiran yang tidak memberdayakan ini, pola yang tidak baik ini kepada perasaan dan pikiran yang memberdayakan saja, yang justru menguatkanku, yang justru menambah keyakinanku kepadamu saja ya Allah. Izinkan ya Allah, aku tahu Engkau mendengar hari ini, aku tahu Kau menatapku hari ini, izinkan ucapanku ini Kau ijabah, dan izinkan pula dengan ikhtiar yang mudah-mudahan bisa berlaku di dalam hidupku, aku keluar dari kondisi ini dan benar-benar memiliki jiwa diri mental yang tangguh, yang berdaya, yang justru dengan mental yang berdaya itulah aku mampu membantu orang-orang di sekitarku, tidak hanya diriku sendiri ya Allah. Izinkan ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang saatnya kita benar-benar mencoba untuk selesai dengan ini.
Setuju tadi ya? Setuju ya? Amin. Setuju. Kalau begitu kita coba lihat slide-nya Coach Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kami berbagi, mudah-mudahan kita sama-sama Allah fahamkan ya, sayang. Oke, bagaimana teknik empoweringnya? Tadi dari peristiwa yang kita alami, gitu ya, baik itu peristiwa yang terjadi di luar diri kita maupun peristiwa yang kita alami sendiri di dalam diri kita, maka silahkan. Boleh sekarang Bunda-bunda solihah tuliskan di lembaran, punya ada alat tulis ya, ada kertas ya. Apa peristiwanya ini, tentunya langsung kita fokuskan kepada yang peristiwa yang tidak kita harapkan, gitu ya. Oke. Apa pikiran dan perasaan yang muncul di saat pertama kali kita melihat peristiwa tersebut atau mengalaminya? Mungkin saya kasih contoh, misalnya kejadiannya adalah peristiwanya adalah kita tadi ya, salah satu siapa tadi, Bunda? Bunda siapa tadi ya kita pilih? Bunda Ningrum deh, gitu ya. Oke ya. Bunda Ningrum tadi peristiwanya boleh disebutkan, Bunda Ningrum? Ya, sakit yang kekhawatiran, sakit, betul. Kekhawatiran Ya, yang membuat sakit akhirnya yang kita tidak sakit. sembuh-sembuh, gitu ya. Atau boleh jadi karena kekhawatiran itulah akhirnya tidak menjadi penyakit yang berlebihan, gitu ya. Sakit itu tubuh kita, itu peristiwanya. Apa yang pikiran muncul di dalam diri Bunda Ningrum? Oke ya. Yang lain sesuaikan peristiwanya ya. Oke. Oh, ini Bunda Gita ditulisnya di chat nih. Tulis dulu di kertas masing-masing ya, Bunda-bunda ya. Oke, ini boleh peristiwa kekerasan terhadap anak. Oke, saya nanya ke Bunda Ningrum, kalau Bunda Ningrum langsung boleh ucapkan. Apa kira-kira pikirannya, Bun? Ketakutan, kegelisahan. Ya, itu lebih ke perasaannya. Kalau pikirannya mungkin dari bentuk kalimat, atau mungkin ada inner kritik yang muncul. Seperti keinginan yang ingin keluar dari masalah ini. Oke, itu tentunya kalau ada pikiran keinginan keluar dari situ, tentu perasaannya akan lebih semangat. Itu nggak, Bun? Tapi ketika pikiran awal yang membuat perasaan cemas itu hadir, ketakutan itu hadir, apa yang terpikirkan saat itu? Kadang merasa putus asa, kadang merasa apa jalan yang saya harus lakukan. Oke, kebingungan gitu ya. Oke, bahkan mungkin banyak pertanyaan di dalam diri kita, betul ya, Bun? Gitu ya. Oke. Sekarang dengan pikiran dan perasaan yang muncul di sini adalah masih belum memberdayakan diri kita, maka di sini diarahkan adalah ada panah putih ya, Bunda-bunda ya. Terlihat ya panah putihnya? Oke. Panah putih itu adalah tools, adalah beberapa cara yang harus kita lakukan, dan insya Allah kalau kita meyakini di dalam agama kita, maka apapun yang terjadi itu kita harus berserah kepada siapa, Bunda? Allah. Pastinya kepada Allah, betul. Kita berdoa, mengangkat tangan kita, dan agar doa kita dijabah Allah, maka ketika kita meminta ampunan ya kepada Allah, ucapannya biasanya kalau minta ampun apa, Bun? Astagfirullahaladzim. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, gitu ya, astagfirullahaladzim. Kita berserah sama Allah, kita meminta ampun kepada Allah, kita nggak pernah tahu apa yang pernah berlaku kepada diri kita dan kita lakukan itu tidak nyaman gitu ya, atau mungkin ada kelalaian yang kita lakukan dan itu kita minta ampun kepada Allah. Saat itu kita upayakan, kita ucapkan, kita lakukan gitu ya. Permohonan ampunan itu, permintaan ampunan itu untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang kita alami tadi. Oke. Sekarang kira-kira silahkan Bunda Ningrum minta sama Allah gitu ya. Setelah istighfar, minta ampun sungguh-sungguh. Oke. Kemudian bicara sama Allah, katakan sama Allah,
Ya Allah, ya. Apa yang Bunda Ningrum ingin minta? Jawaban dari Allah atau apa? Minta apa hikmah? Apa alasan positif di balik kejadian yang saya alami ini, ya Allah? Ya Allah, inilah hamba ya Allah untuk menerima hikmah apa yang Engkau berikan kepada hamba dari peristiwa sakit yang selama ini hamba alami. Amin. Amin. Izinkan ya Allah. Dan beri kesabaran hamba ya Allah. Amin. Oke. Oke, atas izin Allah, menurut Bunda Ningrum, kira-kira apa ya yang menjadi hikmahnya? Apa yang bisa Bunda Ningrum ambil hikmah dari kondisi itu? Lebih dekat sama Allah. Ini caranya Allah membuat saya lebih dekat kepada Allah. Masya Allah. Saya selalu, apalagi Bu? Saya selalu mengingat dan pasrah menerima semuanya. Dan dengan ini dengan cara Allah membuat saya lebih dekat dengannya, maka saya berpasrah kepada Allah. Begitu ya, Bu? Ya, oke. Alhamdulillah, Bunda Ningrum. Nah, sekarang dari hikmah yang Bunda Ningrum dapatkan, apa sekarang pikiran dan perasaan berdayanya yang muncul yang baru dengan hikmah tadi yang Bunda Ningrum temukan? Sekarang bagaimana untuk kuat? Oke. Kuat karena Bunda Ningrum bersama dengan siapa? Sama dengan Allah. Masya Allah. Dengan seperti itu, bagaimana perasaan Bunda Ningrum? Bisa tenang, Bunda. Masya Allah, lebih tenang gitu ya. Masya Allah. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukuri apapun perasaan yang lebih baik dari sebelumnya. Betul Bunda Ningrum? Ya. Oke. Benar, lebih tenang? Ya. Karena Bunda Ningrum atas izin Allah, pikiran kita diberikan karena lebih jernih, kita bisa berpikiran. Balik lagi atas izinnya Bunda Ningrum mendapatkan hikmah, lalu pikiran dan perasaan barunya yang berdaya itu pun hadir. Betul? Terasa nggak ada sebuah keyakinan yang muncul di dalam diri Bunda Ningrum? Yakin Allah akan mengangkat dan menyembuhkan saya, Bunda. Masya Allah. Alhamdulillah. Gitu ya. Mudah-mudahan. Barakallahu fiik Bunda Ningrum. Saya coba baca chat yang sahabat yang lain tadi ya, memberikan contoh justru di sini, nanti setelah itu juga boleh ya kalau ada. Tadi Bunda Gita ya, saya cek lagi ya. Boleh ditemukan Bun Coach Tika? Tadi Bunda Gita memberikan contoh. Ya, Bunda Gita menyampaikan peristiwa yang adalah kekerasan terhadap anak. Oke. Yang muncul langsung cemas, kemudian hikmahnya saya nggak boleh seperti itu ke anak saya, dan pikiran yang munculnya belum dijawab lagi tuh. Oke. Itu sepertinya Bunda Gita berpikir saya nggak boleh gitu. Oke, sekarang mana di sini Bunda Gita, boleh kita bantu dengan langsung on off unmute, boleh dengan langsung bicara, boleh Bunda Gita izin? Ada? Belum menjawab? Adakah masih ada di Zoom? Coach Tika? Bentar. Oke. Artinya kita menyadari itu, namun kita perlu mengambil hikmahnya terlebih dahulu. Betul nggak ya, sahabat? Betul ya? Oke, sekarang tadi kita sama-sama sudah tahu bahwa toolsnya apa tadi, sahabat? Kita ucapkan, kita istighfar terlebih dahulu sama Allah, lalu kita berdoa, meminta kepada Allah. Setuju? Betul ya? Suara saya masih terdengar? Masih. Masih ya. Dan akhirnya insya Allah Allah berikan hikmahnya. Betul ya? Kalau ini terjadi sama kita, ada yang bisa mencontohkan kira-kira apa hikmahnya? Boleh, silakan. Ada yang mau sharing? Bunda,
Oke. Ada yang mau mengambil hikmahnya tadi? Kalau kekerasan kepada anak, kemudian tadi ya pikirannya belum baik, perasaan juga belum baik, kemudian kita istighfar, minta ampun, apa hikmahnya? Oke, ada yang mau sharing? Bisa menyampaikan? Oke. Saya masih terlihat Coach Tika? Masih. Masih ya. Oke, karena di sini agak gangguan sedikit nih sepertinya. Oke. Kira-kira ada yang bisa boleh dituliskan juga ya di chat. Apa kira-kira hikmahnya, Bunda-bunda? Tenangkan diri, istighfar, kita minta ampun sama Allah. Apa hikmahnya? Dengan peristiwa kita sudah melakukan sebuah kekerasan kepada anak. Oke. Tenang katanya. Anak itu ciptaan Allah, Masya Allah. Itu hikmah ya. Itu ya. Nanti hasil akhirnya perasaannya jadi lebih tenang gitu. Yang berdaya itu. Gitu ya. Oke, apalagi mungkin hikmahnya. Bagaimana kita melihat sosok anak tersebut. Atau mungkin sosok kita sebagai ibunya. Oke, boleh ditulis di chat, teman-teman? Oke, selain hikmahnya anak itu ciptaan Allah, ayo kita belajar untuk menemukan hikmah. Karena ini kuncinya ya, sahabat, untuk empowering mentality. Masya Allah, Bunda Didi, terima kasih. Anak adalah ujian dan titipan, Masya Allah. Ya. Berasa nggak seperti pesan cintanya Allah gitu kepada kita, gitu ya. Hei, anak itu ciptaanku, kata Allah. Gitu ya. Hei, ini tuh ujian bagimu. Anak itu titipan saja, gitu. Terasa nggak bahwa ada pesan cinta Allah gitu yang sampai ke dalam diri kita? Atau Allah berkata, ayo lebih sabar. Anak itu sebagai cermin kita. Jadi apa yang kita lakukan ya begitulah diri kita, Masya Allah, gitu ya. Itu hikmah ya, Masya Allah. Mutiara hikmah, gitu ya. Yang perlu kita temukan, nah itu ya. Takdir Allah pasti baik ya, takdirnya indah, sudah sesuai dengan batas kemampuan kita, Masya Allah. Nah dengan seperti ini nih, sahabat, coba kita rasakan. Setelah kita menemukan hikmahnya ini, betul. Terima kasih Bunda Nurlela juga. Titipan dan amanah ya harus dijaga dan diarahkan. Kira-kira, boleh sekarang tulis ya, bantu tadi yang teman-teman sudah menemukan hikmah. Apa pikiran dan perasaan yang baru yang memberdayakan itu? Nah, pikirannya apa, perasaannya jadi bagaimana? Silakan boleh tulis di chat. Ini kan kita latihan ya, kita praktikal ya sahabat. Ya. Tadi ada yang merasa membandingkan diri. Ya itu tadi tulis apa pikiran dan perasaan yang muncul di awal saat itu. Terus istighfar, temukan hikmahnya. Ya. Dan ketika menemukan hikmahnya, maka kita akan menemukan pikiran dan perasaan berdaya. Boleh dibantu? Apa pikiran dan perasaan yang baru yang memberdayakan diri kita? Setelah barusan kita menemukan hikmah ini. Silakan sahabat. Kita tunggu ya. Ada kalanya hikmah itu perlu dibantu ya Coach Feni ya. Ya. Jadi perlu bantuan orang lain untuk seseorang ketika menghadapi situasi yang rasanya ingin menyerah. Dihadapkan pada situasi bingung harus seperti apa lagi. Hikmah itu perlu dibantu untuk seseorang mendapatkan hikmah tersebut gitu. Kadang tahu ini salah, tahu ini bahaya buat saya, tahu ini mungkin membuat kita tidak berdaya, tapi terus lagi diulang, lakukan lagi seperti itu, habitnya keluar lagi. Ada yang seperti itu biasanya ya Coach Fenia. Itu gimana ya, cara? Ada yang seperti itu. Sudah bisa langsung mendapatkan hikmah gitu.
Iya, makanya tadi kita mencoba ya berlatih dulu dengan diri kita, karena ya itu tadi kita tentu saja kalau misalnya kita memang ada gitu ya teman untuk sharing, sahabat, kita bisa bertanya, lebih ke support gitu ya buat kita untuk mengingatkan kita. Makanya kenapa kita perlu kajian, betul ya Bunda-Bunda ya? Perlu kita belajar lebih banyak lagi gitu ya, memperdalam ilmu lagi. Itu untuk supaya kita mendapatkan hikmah-hikmah itu lebih cepat, lebih banyak, lebih bervariasi gitu bahasanya gitu. Karena tujuan kita ke sana gitu ya. Makanya kenapa orang yang bijak atau bijaksana itu sangat tinggi derajatnya, Masya Allah gitu ya. Karena dia ketenangannya di sana sudah ada gitu ya, pikiran positifnya muncul, sehingga tindakannya pun akan baik gitu, insya Allah. Bukankah kita semua ingin berproses ke sana, betul ya? Oke, nah ini tadi ya, perasaan atau pikiran lebih mensyukuri, muncul perasaan tenang, bagus nih. Jadi saya lebih sabar dan kuat mengarahkan anak sesuai dengan keadaannya gitu ya. Saya jadi lebih tenang, berusaha mencari solusi, gimana cara merubah kata-kata negatif menjadi kata positif. Berpikir gitu ya. Gitu ya. Akal. Karena orang yang mampu mendapatkan hikmah itulah orang yang dikatakan berakal sehat, insya Allah. Aminkan. Ya. Aminkan. Lebih tenang, berusaha mencari solusi. Betul. Nah, yang kami sampaikan ini bukan kata-kata kami ya, sahabat. Ini Allah sendiri yang menyampaikan. Boleh kita lihatkan ayatnya, Coach Tika? Tentang pentingnya menemukan hikmah dari setiap peristiwa. Bukan saja peristiwa besar, namun peristiwa kecil setiap hari yang muncul di dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berkata dalam Al-Baqarah ayat 269 dikatakan di sini, Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia atau kebaikan yang banyak, insya Allah. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Sadaqallahul azim. Insya Allah ya. Hati tentunya akan lebih tenang, lebih positif. Bukankah kita ingin senantiasa tenang? Bukankah kita ingin senantiasa positif? Dan itulah yang diinginkan oleh diri kita dengan meminta kepadanya agar Allah terus senantiasa mencurahkan, menganugerahkan hikmah di dalam diri kita. Atau kami sering menyebutnya kata lainnya insight, ya, atau alasan positif di balik peristiwa yang nggak positif. Benar nggak Bun? Gitu ya. Kita mungkin mata kita ngelihatnya ini nggak positif, tapi ini sudah terjadi, berarti ini takdir, kriteria takdir indah buat kita karena kita pasti dapat pelajaran dari situ. Betul? Ya. Sehingga apa? Ketika kita menemukannya, insya Allah kita akan jauh. Makanya kenapa tadi benar-benar jadi lebih tenang ya, gitu ya, lebih optimis, gitu ya, untuk menghadapi apapun yang ada di hadapan kita. Jadinya kita nggak perlu lagi ya kita membandingkan diri kita dengan yang lain. Betul nggak benar-benar? Nggak perlu lagi ya saya yang saya minta adalah ya Allah, saya yang kau berikan hikmah itu ya Allah, gitu kan? Saya berharga, tak lagi menyalahkan diri sendiri, namun senantiasa meminta ampunan Allah. Masya Allah, gitu kan? Apalagi kita tak lagi melabeli. Kalaupun ada label, kita cuma bilang, saya adalah orang yang senantiasa mendapatkan hikmah dari apapun yang Allah hadirkan. Gitu kan? Itu hal yang memberdayakan buat kita. Kalau tadi inner critic labelnya adalah membuat kita drop, energi kita low, gitu kan? Tapi insya Allah dengan kita mendapatkan hikmah, kita menjadi empowering mentality. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kan lihat judulnya, baca judulnya gitu ya. Seperti apa sih? Kepengen seperti pengen nggak sih bunda-bunda berdaya gitu ya?
gitu ya, dengan kondisi yang kita anggap nggak tepat, tapi kata Allah bisa, karena ada aku kan, kata Allah. Sampaikan, ucapkan, panggil aku gitu ya, sehingga aku yang menjadi satu-satunya cintamu di dalam hati gitu kan. Jadi tugas kita untuk mendapatkan hikmah ya jernihkan hati, jernihkan pikiran, karena kita lihat lagi Coach Tika, karena tentunya apabila pikiran kita oke, kita baca sama-sama ya Bunda ya, pikiran kita oke, maka perasaan kita pun oke, lalu perilaku kita pun oke. Namun sebaliknya, jika pikiran kita tidak oke, maka perasaan kita pun tidak oke, dan akhirnya perilaku kita pun tak oke, gitu ya. Oke, jadi boleh nih nanti dibalik. Kenapa dibalik? Yang kelihatan sama kita, yang ada di hadapan kita kan perilakunya, betul nggak? Sikapnya, betul? Kalau misalnya kita cek di luar diri kita, anak kita nggak mau dengerin kita, oh berarti ini perilaku nggak oke. Berarti kenapa perilakunya nggak oke? Karena perasaannya lagi nggak oke. Tugas kita sebagai yang Masya Allah gitu ya, Allah beri hikmah. Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya kita ngerti nih, bahwa setiap perilaku yang nggak oke itu ternyata ada perasaan tidak oke di baliknya. Tuh. Dan mungkin dia melihat ibunya itu terlalu horor bagi dia dengan ekspresinya gitu ya. Perasaan jadi nggak nyaman, makanya perilaku oke. Tugas kita gimana? Kita support dia, ya kita pun minta maaf ya Allah, maafkan ibu ya nak, kalau kamu jadi nggak nyaman perasaannya ngelihat ibu gitu. Kalau misalnya anak kita bilang, enggak kok bukan karena ibu, alhamdulillah gitu. Yang penting kita udah minta maaf dulu sama anak, gitu ya. Oke, bukan karena ibu, oke, berarti ibu paham kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak baik, berarti ada perasaan tidak nyaman nak yang kamu rasakan. Oke, kalau kamu memang bukan karena ibu, boleh ibu bisa support kamu, bisa bantu kamu dalam bentuk apa gitu. Jadi kita mensupport dia sehingga dia kembali perasaan yang tidak oke-nya kembali ke perasaan yang oke. Gitu ya. Oke, ini tips sedikit gitu ya buat kita sama dengan kita. Kalau kita perilakunya nggak oke, kita juga harus selesaikan dulu. Kita tahu berarti perasaan saya nih yang nggak nyaman, nggak oke gitu ya. Berarti saya harus keluar dulu dalam kondisi itu, ganti dulu, alihkan ke dalam kondisi yang oke gitu ya, perasaan yang nyaman sehingga menjadi perilaku yang nyaman, berdaya gitu perilaku kita. Gitu. Kalau seperti ini, kira-kira semakin optimis nggak kita menjalani hidup? Nah itu pertanyaannya. Gimana Bunda-Bunda? Benar? Insya Allah Bunda Lina udah lebih lebar tuh, Masya Allah. Bunda Ningrum, Masya Allah ya. Tadi siapa lagi yang sharing ya, Coach Tika? Bunda Puji, Masya Allah gitu ya. Bunda Didit mas selalu, Masya Allah gitu ya. Luar biasa. Bunda Desi gitu ya, Masya Allah. Semua bunda-bunda yang solihah, Bunda Ella juga gitu ya. Seperti itu bunda-bunda solihah gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita ingat janji Allah. Siapa lagi sih yang mau kita percaya kalau bukan janji Allah, benar nggak Bun? Gitu ya, yang nggak pernah atau tidak boleh kita ragukan sedikit pun, gitu ya. Kita hanya minta agar Allah izinkan kita menjadi orang yang bagian mendapatkan hikmah itu. Oke, alhamdulillah. Saya serahkan dulu sama Coach Tika. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan dulu dong buat Coach Feni. Barakallah. Insyaallah. Nah, sampai sejauh ini apa yang sahabat semua pahami kira-kira? Apa insight baru yang didapatkan? Boleh dibuka audionya atau boleh dituliskan di kolom chatnya. Sampai dari apa yang disampaikan tadi, apa yang didapatkan? Atau satu hal aja, apa sih sebenarnya? Oh, oke. Ahanya apa? Momen ahanya apa nih? Pikiran kok saya. Pikiran ya. Harus selalu berpikir positif. Karena ya dari kan awal semua kan dari pikiran.
Sebelumnya gimana? Sebelumnya ya itu tadi yang saya tadi ungkapkan, perasaan bandingkan tadi ya Bunda. ya, membandingkan kritik ya, membandingkan. Kemudian di otak saya itu selalu tersimpan itu perkataan kenapa dan kenapa saya gitu. Nah, kalau saya masih punya pikiran seperti itu ya otomatis kemudian perasaan tidak akan nyaman, tidak akan tenang gitu. Maka saya tidak akan bisa melakukan apa-apa itu. Akhirnya gitu. Outputnya seperti itu, maka diam gitu. Mungkin itu ya, tapi itu pribadi yang saya rasakan. Allah. Berarti karena tadi ketemu hikmahnya tadi ya Bunda Lina. Ya, setelah ketemu hikmahnya, ya. Jadi bermula dari pola pikir kita selalu positif, jangan membandingkan. Saya itu berbeda dengan orang lain, gitu. Tapi saya bisa melakukan apa yang orang lain lakukan juga, itu maksudnya. Saya itu bisa gitu maksudnya. Iya, dengan versi terbaiknya Bunda Lina. Dengan versi ya maksudnya ya, versi terbaik. Menjadi semangat gitulah Coach Fen ya, menjadi semangat. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya dari apa yang didapatkan diwakili oleh Bunda Lina, kira-kira akan bertahan berapa lama nih? Insight baru yang didapatkan untuk menjaga pikiran positif, kira-kira untuk bisa bertahan lama apa yang bisa dilakukan? Bertahan lama ya, yang dilakukan ya tadi mungkin terus berlatih untuk selalu mengenali diri saya. Ini saya pribadi ya, saya harus selalu mengenali diri saya gitu. Kemudian yang tadi yang selalu berserah diri, istighfar, karena ini kan untuk mempertahankan pikiran yang positif itu memang tidak tidak mudah dan perlu proses. Intinya perlu proses, mungkin itu menurut saya. Ya. Oke. Terima kasih Bunda Lina ya. Betul sekali, memang setelah mendapatkan insight baru, biasanya kita nih sebagai perempuan muslimah, kalau dapat masalah, kemudian dapat hikmah, itu kan saat itu oke nih. Tapi kadang-kadang ada pemicu, langsung keluar lagi deh dari apa yang didapatkan tadi ya, pikiran positif. Oke, setelah selesai webinar ini berarti ketemu anak udah langsung senyum-senyum nih. Ketemu pasangan udah nggak terpancing nih kalau ada sesuatu tidak sesuai dengan harapan. Tapi besok, apakah ada yang menjamin pikiran positif itu tetap terjaga? Betul nggak? Iya. Kemudian minggu depan ada kejadian di luar dugaan terjadi sama anak, apakah menjamin kita terus stay untuk tetap positifnya? Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Itulah kenapa saya, Coach Feni, dengan teman-teman Humaira, terus bersemangat untuk membagikan ini. Bukan berarti kami sudah expert, bukan berarti kami paling bisa. Justru kami ingin terus merapatkan barisan dengan sahabat muslimah semua. Kenapa kami melakukan ini? Supaya kami pun tetap waras dalam tanda kutip. Kenapa kami terus bagikan ini? Supaya kami pun tetap stabil untuk menjaga pikiran positif. Karena kami pun pernah mengalami apa yang namanya gelisah, apa yang namanya khawatir, rasa cemas, tiba-tiba marah tanpa hal sepele jadi reaktif, kemudian merasakan sakit fisik. Kalau secara pemeriksaan fisik tidak ada apa-apa, tapi kok rasanya asam lambung lagi, pusing lagi, sakit pundak lagi. Tapi kalau diperiksa dokter nggak ada apa-apa. Nah, kenapa kami membagikan ini? Karena kami pernah di posisi itu. Kenapa kami semangat terus men-sharekan ini? Karena kami tahu payahnya tidak berdaya dalam posisi itu. Bahkan bukan kita saja yang terkena dampak, lingkungan terdekat kita pun akhirnya terkena dampak. Seperti tadi Mbak Gita sampaikan kan, Bunda Gita
hal sepele kepada anak jadi reaktif. Anak tadinya minta sesuatu yang sederhana, tapi karena background kita yang lelah, yang cemas, yang pikirannya belum oke, akhirnya efeknya jadi dampaknya kemana-mana. Karena itu, insya Allah dengan izin Allah mudah-mudahan doakan. Kami ingin terus membagikan ini secara rutin setiap minggu dengan tema yang berbeda-beda. Kalau minggu ini adalah tentang empowering mentality, minggu depan kalau berkenan masih berada di grup, insya Allah kita akan sharekan lagi. Sekiranya ini membawa manfaat untuk sahabat semua, tolong ajak sahabat muslimah sebanyak-banyaknya. Karena kenapa startnya mulainya harus di seorang muslimah? Karena Allah pilihkan seorang perempuan itu ketika dia mampu mengendalikan perasaannya, akan banyak jiwa yang terselamatkan. Ketika diri perempuan itu, ketika diri muslimah itu dibahagiakan terlebih dahulu, ia akan mampu memberikan energi positif, membahagiakan orang-orang sekelilingnya sebanyak-banyaknya. Seperti kutipan yang kami sampaikan di sini, ketika kita mampu menemukan alasan positif di balik kejadian yang kita alami, maka semakin mudah kita untuk merespon sesuatu dengan cara yang tepat. Jadi memang PR-nya adalah bagaimana kita merespon segala sesuatu. Nah, sekiranya sahabat semua berkenan untuk terus belajar setiap minggunya, kami melakukan seperti tadi di awal kami cerita bahwa kami pun membuka kelas yang rutin selama 30 hari. Namanya kelas home disebutnya. Home itu adalah Humaira of Extra Miles Muslimah. Jadi bagaimana kita melatihkan habit-habit positif setiap hari, karena menurut penelitian ketika kita melakukan sebuah habit positif setiap hari berturut-turut selama 30 hari, minimal 21 hari, insya Allah hari berikutnya akan menjadi auto. Karena dengan memulai habit-habit positif itulah, insya Allah dengan izin Allah akan semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kalau kami di sini mungkin tidak bisa sharing terlalu banyak. Kita bisa tanyakan kepada sahabat-sahabat kita nih yang sudah berkumpul di sini, yang sudah pernah ikut kelas 30 hari. Boleh sharing ya. Di sini ada, nah Bunda Didit. Bun, boleh dong Bun sharing Bun. Apa alasan Bunda Didit waktu itu ikut kelas 30 hari dan apa dampaknya yang Bunda rasakan sampai hari ini? Silakan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Belum terdengar suaranya Bunda? Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa. Yang lain terdengar nggak? Ada. Terdengar. Kalau terdengar, Assalamualaikum Bunda Didit. Waalaikumsalam. Ketemu lagi. Alhamdulillah, barakallahu. Boleh sharing Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bunda-bunda sekalian, sebetulnya gimana ya? Di sini juga banyak sahabat saya yang sudah ikut. Ada Bunda Emi yang punya part tuh. Ya baik, dari pengalaman saya ikut kelas apa ini namanya home ya, home ya. Walaupun saya sadari itu ya, itu memang tidak bisa, bukan tidak bisa, maaf. Walaupun itu saya juga seperti yang tadi ada disampaikan di chat on off, sama saya juga. Tapi paling tidak kita selalu berusaha untuk istilahnya apa? Kalau saya bilang on the track gitu ya. Jadi kalaupun belok sedikit dilurusin lagi, dan itu akan mudah. Dan kalau dalam komunitas, karena kita kan dalam komunitas ya, selama 30 hari saling menguatkan, saling mengingatkan, karena tiap pekannya kami diadakan Zoom gitu. Kita sharing baik di Zoom-nya tersebut maupun di WA grupnya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah saya yang waktu itu punya apa namanya ya, kendala dengan hubungan dengan anak yang sempat di coaching juga dengan coach kita. Oke, pas saat itu juga memang oke setelah di coaching, dan saya juga punya
punya planning segala macam. Tapi ketika berhadapan sama anak, bubar semua. Itulah fungsinya kita berjamaah, kita sama-sama belajar dan terus belajar tentunya itu ya. Makanya menuntut ilmu itu kan hukumnya wajib ya. Apalagi ilmu Allah itu sangat buat Masya Allah. Jadinya tidak ada kata berhenti untuk belajar. Sampai sekarang pun makanya saya juga suka ikut lagi. Pasti ada sesuatu yang baru. Pasti saya yakin itu karena ilmu Allah itu sangat luas. Begitu bunda-bunda yang saya rasakan, alhamdulillah akhirnya banyak hikmah memang. Saya kadang-kadang tidak tidak ini si Bunda Didit ini ya. Gitu saya gitu ya. Masya Allah ya ini saya bilang Allah. Jadi Bunda Didit versi terbaru gitu ya. Masya Allah, saya pikir gini, ini kalau bukan karena Allah, karena saya juga suka masih terus itu yang namanya talk to Allah, kemudian talk sama diri sendiri itu masih alhamdulillah masih terus dilakukan. Jadinya itu tadi sehingga yang dulunya banyak minta-minta sama Allah itu oke, saya terima gitu ya, apapun yang dari Allah pasti baik gitu. Ya udah minta tapi tidak seperti dulu mendikte Allah. Astagfirullahaladzim. Gitu, terima aja gitu. Saya pikir itu dulu cukup itu Coach Ika, Coach Feni. Terima kasih. Terima kasih Bunda Didit ya. Mudah-mudahan Allah terus jaga, terus sayangi dan luar biasa karyanya juga ya. Nanti itu bertahap kita ceritakan tentang karya apa sih yang sudah kita lahirkan karena ikut kelas 30 hari. Terima kasih Bunda Didit ya, Masya Allah. Oke, satu lagi ya, saya izin kalau Bunda Didit tuh domisilinya di Bogor. Saya pengen tanya yang jauh, yang meniatkan, mengazamkan diri belajar nih. Bunda Emi lagi di jalan. Bunda Yani nih, di Berlin, Jerman. Boleh dong sharing apa yang mendorong jauh-jauh di Berlin belajar di Indonesia lewat Zoom. Silakan Bun. Apa yang mendorong ikut kelas 30 hari, pentingnya ikut kelas, dan dampaknya seperti apa setelah ikut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nggak banyak sih. Saya ikut kebetulan aja gitu. Dari dulu itu saya kalau ngelihat dari dulu kan pas tinggal di Indonesia, saya selalu ngelihat itu Ari Ginanjar, Adik Ginanjar. Kapan ya saya bisa ikut gitu kan? Sebentar. Seperti apa namanya? Sebetulnya nggak masuk kan. Karena kan. Nah, sambil menunggu Bunda Yani meneruskan, alhamdulillah dengan izin Allah juga Bunda Ningrum ya tadi ada keluhan di fisik dengan kecemasan. Ada sahabat kami pun begitu Bunda yang memang ada background kecemasan berlebihan, anxiety. Dengan ikut kelas 30 hari dengan izin Allah ada peluang untuk disembuhkan. Nanti mungkin boleh kita diskusi lebih lanjut ya. Boleh dilanjut Bunda Yani? Ya, alhamdulillah ya atas izin Allah gitu. Saya selalu berharap gitu kapan ya saya ikut gitu kelasnya ini ya Pak Ari gitu. Terus udah lama gitu kayak di dalam hati saya selalu ngikutin di Instagram juga gitu. Ada sesuatu dari masalah saya yang pisah lama 14 tahun dengan suami dengan berbagai macam masalah gitu. Menempa saya menjadi, saya bilang, orang-orang bilang kamu ini kok sabar banget gitu. Tapi saya merasa diri saya nggak sabar gitu karena impasnya ke anak-anak gitu. Mereka orang-orang nggak tahu gitu gimana saya di rumah gitu. Waalaikumsalam. Terus ya itu terus akhirnya melalui melalui teman, sharing dari teman, saya ngelihat oh ini kayaknya ini kesempatan saya ikut gitu walaupun malam-malam gitu saya usahakan ikut dari Asmaul Husna ya kalau nggak salah waktu itu. Terus ya ikut yang 30 hari. Maaf. Nggak apa-apa Bunda, lanjut aja. Ya ikut yang perbedaan waktu berapa jam? Sekarang 7 jam. 7 jam ya, walaupun jam berapa kita Zoom menyempatkan untuk belajar luar biasa. Ini ya
ya perbedaan waktu, perbedaan budaya segala macam itu, ya saya lebih lebih kuat, ngerasa lebih kuat, lebih sabar. Jadi apapun di luaran sana yang tidak berkenan gitu untuk saya coba ini menginginkan sendiri gitu kan. Semua saya ya kembali lebih dekat sama Allah. Lebih dekat, apa-apa saya selalu talk to Allah gitu. Walaupun lagi nyuci, lagi apa, jadi semua ya Allah kenapa begini, ya Allah tolong izinkan, saya terima semua itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bisa ini Terima kasih sendiri. Bunda Yeni ya. Iya. Ada bocoran istilah-istilah tuh tadi tuh, talk to Allah kan, kemudian apa nanti ini. Nah, kalau begitu sahabat semua, waktu sudah menunjukkan jam 5.20 ya, menjelang maghrib. Terakhir, izinkan saya sampaikan sahabat semua dari kelas 30 hari ini, karena memang habit yang kita lakukan tidak memungkinkan untuk kita sampaikan dalam durasi 1 jam dalam Zoom ini. Sehingga kita perlu media yang berbeda, kita perlu durasi waktu yang lebih lama untuk menyampaikan habit-habit yang insya Allah dengan izin Allah membantu sahabat semua menjadi seorang muslimah perempuan yang berdaya di tengah situasi yang tidak terduga. Oke, Nah, ini informasinya. Insya Allah kita akan buka batch 9 tanggal 6 Februari sampai 7 Maret 2022. Teknisnya itu 30 hari tidak manteng di Zoom setiap hari sahabat semua. Jadi Zoom-nya itu hanya 1 pekan 1 kali. Jadi 1 bulan itu 4 kali Zoom. Kemudian materi setiap hari di jam 4 subuh akan kami share melalui WhatsApp. Jadi sahabat semua silahkan bisa mempraktekkan dari apa yang di-sharekan di e-booknya itu setiap hari. Di awal memang agak shock ya, wah 30 hari gitu. Tapi luar biasanya setelah 8 batch yang sudah berjalan, energi sahabat semua justru tidak berkesudahan. Bahkan di 8 batch kemarin, kami melahirkan sebuah karya, yaitu buku, judulnya Muslimatifator. Jadi kisah sahabat semua dikumpulkan, dibuat jadi sebuah buku, dan kami sampaikan mudah-mudahan kisah-kisah inspirasi yang sahabat dirasakan bisa menginspirasi lebih banyak muslimah lagi. Karena keterbatasan kami mungkin hanya bisa menyampaikan via Zoom, tapi kalau dengan buku ada sebuah warisan yang ditinggalkan bagaimana seorang muslimah dari situasi yang tidak terduga namun menjadi seorang muslimah yang mampu menyelamatkan banyak jiwa. Seperti itu ya. Jadi insya Allah silahkan apabila berkenan boleh WhatsApp langsung ke saya atau nanti kita berkomunikasi di grup. Dan jangan lupa kita akan lanjutkan program ini di pekan depan, insya Allah di hari Ahad. Informasi detail nanti akan saya sharekan juga di grup WhatsApp. Kurang lebih sampai sini seperti itu. Ada yang dilanjutkan, Coach Feni? Oke, sebelum kita tutup, Coach Tika, kita seperti biasa, kita senantiasa untuk apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu tentunya tadi karena kita fokus ke solusi, fokus kepada hal yang positif, kita masukkan ke dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Mari sama-sama, bunda-bunda, kita kondisikan diri kita, dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah berikan jawaban, Allah berikan ketenangan, Allah fahamkan kepada kita apapun yang Allah izinkan terjadi berlaku kepada kita, Allah izinkan hikmah itu sampai ke dalam diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita rileks dulu sejenak. Kita boleh pejamkan mata sejenak, ya. Tenangkan hati kita. Fokus dengan nafas kita yang keluar masuk saat ini. Dalam pejaman mata, bismillahirrahmanirrahim, bayangkan diri kita yang sungguh-sungguh masuk ke dalam diri kita yang mengetahui inner kritik kita yang tahu apa saja yang sering kali muncul di dalam pikiran-pikiran kita, apa saja perasaan yang begitu sering kita ulangi. Bahkan mungkin peristiwa itu sudah lampau terjadi, namun kita ulang lagi, kita sakiti sendiri diri kita sakiti sendiri pikiran kita, karena kita yang memilih, kita yang memutuskan. Maka hari ini bayangkan,
Bayangkan diri kita yang mampu berdaya, yang mampu memilih dan memutuskan hanya pikiran yang positif saja, pikiran yang baik saja, perasaan yang nyaman saja yang berlaku terhadap peristiwa yang Allah hadirkan kepada kita. Dan atas izin Allah, hikmah itu terus bertaburan. Hikmah itu memancarkan semua ke dalam tubuh kita, masuk ke seluruh sel-sel tubuh kita, dan membuat kita yakin bahwa kita adalah perempuan muslimah yang berdaya itu. Sekarang dalam pejaman mata, bayangkan, hadirkan kita melihat diri kita yang berdaya itu, yang kini berdiri dengan tegap. Kita khalifah Allah yang terbaik di muka bumi. Allah izinkan kita mampu memilih dan memutuskan yang baik itu. Dan bayangkan, hidup kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih ikhlas, menjadi lebih berdaya dengan banyak karya. Kita mampu menjadi seseorang yang akan menginspirasi. Dan kini bayangkan, saat itu kita tidak sendiri. Ada orang-orang yang sayang kepada kita, baik itu orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, sahabat kita, saudara kita. Mereka tersenyum kepada kita. Ini yang mereka tunggu-tunggu. Mereka ingin melihat orang yang mereka sayangi, yaitu diri kita sendiri, menjadi berdaya. Dan bayangkan, dengan senyuman itu menunjukkan betapa bersyukurnya, betapa beruntungnya diri kita dititipkan oleh orang-orang yang senantiasa mensupport kita. Dan bayangkan sahabat dipilih dan diberikan kesempatan melalui perantara Zoom ini, kelas ini, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita senantiasa berada di dalam lingkaran kebaikan. Hal-hal yang diharapkan saja yang terjadi karena Allah, dan kita terus menguat berserah kepada Allah. Silahkan boleh angkat tangannya, berdoa, bermohon pada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Melihat, Allah Maha mendengar doa sahabat. Allah tahu apa yang sahabat rasakan hari ini, dan izin Allah pun, ridho Allah pun yang kita inginkan untuk memperbaiki itu semuanya di dalam kehidupan kita. Amin ya Allah. Izinkan ya Allah sepenuh hati, sepenuh keyakinan kami padamu ya Allah. Kami bisa menjalani hari-hari kami dengan cara terbaik. Engkau hadirkan semua peristiwa, Engkau hadirkan ketentuanmu, tapi kami yakin Kau tolong kami ya Allah. Kau berikan kami kesabaran Allah, dan juga kami tahu dan kami yakin sepenuhnya ya Allah, kami hanya ingin memilih yang berdaya, yang baik saja dalam diri kami untuk kami upayakan. Karena dengan pilihan itu membuktikan, mewujudkan rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih ya Allah, baiknya Engkau ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Nur, ya Alim. Izinkan kami masih bisa belajar bersama-sama di komunitas ini ya Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekali lagi ucapkan hamdalah, sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah ijabah doa-doa sahabat semuanya. Allah bantu dimanapun berada, sehat walafiat, semua keluarga terjaga. Dari saya, dari kami, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kostika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semua yang sudah bergabung. Jangan lupa pekan depan bergabung kembali dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan semakin banyak Allah beri kekuatan, semakin banyak Allah berikan ilmu, semakin Allah optimalkan pula apa yang memang menjadi fitrah sahabat semua untuk menjadi sebaik-baik khalifah di muka bumi ini.
Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga. Mohon maaf apabila ada yang tidak tersapa semua ya. Mudah-mudahan paham bahwa kami sayang sahabat semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi minggu depan. Salam untuk keluarganya. Selamat menunaikan sholat maghrib. Assalamualaikum. Boleh silakan meninggalkan Zoom ini.